Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis dalam Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian. Kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudari, ketika kita mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan keputusasaan, maka kita butuh sokongan. Kita butuh motivasi yang memotivasi kita kembali supaya kita bangkit dari keputusasaan atau kekhawatiran. Hal itu juga lah yang mau diingatkan melalui perenungan kita hari ini. Sebagaimana Hagai sebagai hamba Tuhan diingatkan Tuhan untuk menyatakan itu kepada umat yang baru saja pulang dari pembuangan, dari perbudakan di Mesir, supaya mereka pulih kembali. Karena mereka diberi tugas yang baru, yaitu supaya mereka membangun kembali bait suci yang tadinya dibangun oleh Salomo, tapi yang sudah rata dengan tanah. Bagi mereka ini adalah tugas yang berat, sebab mereka baru pulang dari pembuangan. Dan mereka akhirnya tidak percaya diri, khawatir bahwa mereka tidak akan mungkin dan tidak akan sanggup melakukan. Lalu pada ayat yang kelima, Tuhan menyatakan, hai orang-orang Israel, bangunlah, bangkitlah, aku menyertai. Inilah jaminan dan inilah motivasi yang baru yang diberikan kepada mereka sehingga mereka akhirnya percaya diri. Dalam bimbingan Hagai, mereka kembali membangun bait suci itu walaupun kemegahannya, keindahannya tidak akan sama dengan yang dibangun oleh Salomo. Tapi Tuhan menyatakan, aku menyertai engkau. Artinya walaupun secara fisik bangunan itu tidak lagi semegah sebagaimana dibangun oleh Salomo, tapi yang menjadi jaminan bagi mereka adalah Tuhan hadir, Tuhan tinggal, Tuhan bersemayam di bait suci itu, dan itulah bukti nyata, konkretnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Karena itu melalui perenungan ini kita mau diyakinkan bahwa pertama, penyertaan Tuhan memberi keberanian kepada kita. Penyertaan Tuhan memberi keberanian, memberi semangat, memberi motivasi yang baru di dalam seluruh kehidupan kita. Sama seperti mereka. Akhirnya ketika Tuhan menyatakan aku menyertai engkau, maka itu menjadi spirit yang baru bagi mereka. Hal ini juga yang akan diyakinkan kepada kita masing-masing. Barangkali hari ini kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami kegelisahan. Tapi hari ini Tuhan menyatakan aku menyertai engkau. Sebagaimana janji dia sewaktu mau naik ke surga, dia menyatakan, ingatlah aku akan menyertai engkau sepanjang masa. Maka percayalah saudara-saudari, Bapak Ibu, di dalam kegelisahanmu, di dalam kekhawatiranmu, di dalam ketakutanmu, bahkan mungkin ada hal-hal yang terlalu kau simpan di dalam hatimu, Tuhan menyertaimu, lalu itu yang akan menggerakkan dan memberi semangat yang baru dalam kehidupan. Yang kedua adalah bahwa segala sesuatunya adalah dalam kendali Tuhan itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam pembacaan kita hari ini yang dinyatakan tadi, kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini mau meyakinkan kepada mereka ketika mereka butuh emas, butuh perak untuk membangun bait suci itu supaya mereka tidak terlalu khawatir dengan itu. Sebab semua itu adalah kepunyaan Tuhan. Artinya semua berasal dari Tuhan ketika mereka mau digerakkan untuk melakukan pekerjaan itu. Maka di saat yang sama Tuhan tidak hanya menyuruh, tapi di saat yang sama adalah Tuhan menyediakan. Sebab semuanya ada di dalam kendali tangan Tuhan. Sehingga apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka takutkan sebenarnya sudah terjawab. Maka gambaran ini juga gambaran bagi kita. Seluruh perjalanan kehidupan kita adalah ada dalam ruang kendali tangan Tuhan. Hari ini mungkin Anda sedang sakit. Hari ini Anda mungkin sedang bergumul. Tapi ingat, seluruhnya itu adalah atas seizin Tuhan, atas sepengetahuan Tuhan, dan seluruhnya itu adalah ada dalam kendali tangan Tuhan. Barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari hari ini sedang bersuka cita, mendapat berkat, mendapat rezeki. Tapi ingat, itu pun ada dalam kendali tangan Tuhan.
Sehingga tidak ada orang yang boleh menyombongkan dengan apa yang dia terima hari ini. Tapi biarlah, mungkin ada sakit, mungkin ada penderitaan, ada rasa syukur, ada rasa sukacita. Semua itu adalah dalam ruang kendali tangan Tuhan. Dan tujuannya adalah supaya kita semakin memuliakan Tuhan. Karena itu, biarlah kita semakin yakin dalam menjalani seluruh kehidupan kita yang sedang dipulihkan setelah masa-masa COVID yang selama ini yang terlalu membatasi kita. Tapi hari ini kita boleh bersyukur, kehidupan ini sudah semakin lebih baik, geliat ekonomi sudah semakin baik. Maka lihatlah, semuanya ada dalam kendali tangan Tuhan. Karena itu jangan takut, jangan khawatir, tapi percayalah Tuhan menyertai. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.